Ketika kita harus membayar UMP meningkat dari masa sebelumnya 2024 kemudian menjadi 6 dan dikatakan menjadi 6,5% sebagai langkah yang agresif. Ini kan tentunya kita harus berhitung, mampu nggak kita bayar? kita mau pesan apa, Mas Roy? Saya rasanya tadi melihat ada kopi spesial nih dari Bold Coffee. Tadi saya disambut, Pak, ada kopi spesial. Apa tuh? Bold Coffee. Kita harus cobain ini. Coconut coffee ya? Betul. Tadi saya disambut dibilang begitu. Ada coconut coffee ya? Nah, mari kita coba ya. Saya sih masih suka kopi hitam nih, Mas Roy. Nih, kita lagi ngobrol sama orang hebat satu ini, former ketua Aprindo, pengusaha retail Indonesia. Siap. Jenengan selalu tampak sehat, energik, dan luar biasa, cerah. Vitaminnya semangat. Cocok susunya. Optimisme, di blend, diminum setiap hari. Tapi nggak terlalu semangat juga, katanya lagi sedih. Ya. Permenaker barusan keluar mengatur kenaikan UMP 6,5%. Tapi ya caranya ini kita bisa survive sebagai bagian dari dunia usaha. Nah, ini kan yang seringkali saya katakan menjadi polemik, menjadi hal-hal yang tidak terpikirkan, tidak terprediksikan oleh kami pelaku usaha. Masalah besaran angka, besaran persentase kenaikan. Besaran angka bagaimana mungkin? Undang-Undang Ciptaker kita nomor 11 tahun 2020 dan peraturan PP 36 tahun 2021. Kan dicabut bicara oleh tripartit. MK. Oh iya. Tripartitnya nggak dicabut. Iya, tripartitnya nggak dicabut. Artinya begitu. Landasan platform tripartit ini adalah proporsional untuk dan harus dilakukan ketika berbicara mengenai kenaikan UMP. Saya tanya sama Mas Danang, yang bayar UMP siapa? Pemerintah? Bukan. Kita dong. Tapi kok bisa ngatur kita yang harus bayar? Ya, tapi itu kan kewenangannya pemerintah lah ya. Kewenangan, ya kita bicara kewenangan. Nah ini kembali lagi, pertanyaan sederhana, kewenangan atau kepentingan? Oh iya. Karena kita berbicara hal yang sangat fakta, ketika kita harus membayar UMP meningkat dari masa sebelumnya 2024 kemudian menjadi 6 dan dikatakan menjadi 6,5% sebagai langkah yang agresif. Ini kan tentunya kita harus berhitung, mampu nggak kita bayar? Oke. Kalau kita nggak mampu, lalu kemana? Mas Roy, ini katanya sudah keputusan Presiden. Betul. Kemarin katanya Presiden sudah menerima delegasi Konfederasi Pekerja. Menteri terkait. Nah, Menteri terkait katanya minta kenaikan cuma 6%. Betul. Tapi Presiden memutuskan 6,5%. Betul. Nah, ini kan hasil negosiasi juga, bipartit kayaknya. Jadi yang pengusahanya kayaknya ketinggalan, Mas. Saya setuju tuh. Padahal harusnya tripartit. Tripartit dan bipartit satu hal yang berbeda. Sangat Oh, berbeda gitu ya? Bipartit kan berarti CS. Sama-sama CS. Tapi kalau tripartit ini kan lebih kepada faktual. Hal-hal kita sudah jalankan kok selama ini. Kita ada Dewan Pengupahan, ya kan? Kita ada di dalam peringkat Pemda, pemerintah daerah dan sebagainya kan itu juga ada Dewan Pengupahan. Artinya apa? Bahwa langkah bijak dan langkah yang profesional sebenarnya perlu ada kompromi bersama. Ya. Perlu ada kompromi bersama. Ada istilahnya itu dalam kompromi bersama itu menghasilkan satu kesepakatan bersama. Kan begitu. Yeah. Dalam ketidakkompromian bersama maka terjadinya ketidaksepakatan bersama. Ya, oke. Dan salah satu pihak di dunia usaha sekarang mengeluhkan situasi ini.
Kira-kira apa yang terjadi kira-kira 2025 nanti? Karena masalahnya bukan hanya 2025, Mas. Ketika 2025 ditetapkan 6,5%, maka tahun depan bagaimana? Betul. Kita nggak bisa prediksi. Apakah menggunakan rumus tertentu yang katanya di Permenaker tuh nggak pakai rumus. Betul. Pokoknya naik. Ini jadi persoalan. Nah, Ketika saat ini ditentukan dalam tanda kutip tidak memakai rumusan benar. atau dasar daripada perhitungannya tidak terungkap, kemudian tidak lewat mekanisme tripartit, Ya. lalu bagaimana dengan masa-masa berikutnya? Ketika dimensinya ada perhitungan, kemudian ada mekanisme tripartit dan sebagainya, tentu kan menjadi sesuatu hal yang nggak up to date. Orang sekarang saja sudah dilakukan seperti ini, kenapa harus melakukan dengan segala teori atau dengan segala langkah-langkah yang ke depan yang berbeda? Ini saja diteruskan. Nah, ini yang kita jaga sebenarnya, Mas Danang. Iya. Jangan Jadi- sampai ini menjadi satu kebiasaan, Ya. arogansi, maupun juga Arogansi, langkah-langkah yang sifatnya kekuasaan. Waduh, tidak- kalau bahasanya relawan tuh. tidak ada satu kesepakatan bersama. Ya kembali lagi sederhana. Siapa yang bayar 6,5%-nya itu? Ya. Dan kalau mampu ya, kalau nggak mampu kira-kira apa yang terjadi? Nah, kalau Mas? tidak mampu sekarang tercatat di akhir Oktober sudah hampir 64.000 Ya. PHK. Ya, industrinya jelas. Itu gampang Mas Ya, Danang ya, buka, kita bisa lihat track down. di searching bahwa TPT, Ya, tekstil, garment, ya, kehilangan hampir alas 40 kaki, alas sepatu, perusahaan. elektronik, ya. Bahkan juga itu di sektor hulunya, tapi di sektor hilirnya juga gerai retail yang tutup. Ya, ada 6 mall yang Ya, sangat sepi di DKI. Kemudian pusat belanja yang sekarang yang berubah fungsinya menjadi mall hantu. Ya. Kemudian juga Tapi restoran, menarik tuh, mall hantu itu bisa menjadi tempat pariwisata. Tapi mereka nggak belanja. ya, wisata horor. Wisata horor. Jadi ya wah ini terima kasih ini nih dia datang. nih. Nah Apa ini apa, spesial Dan? ini. Kopi apa? Coconut coffee. Coconut Coconut coffee. coffee. Oh, Ini yang coconut spesial coffee. di sini. Ini Ini mesti kita rasakan dan semua kita juga harus merasakan karena ini bayangkan kopi yang biasa kita minum kopi toh kan. Ini campur kelapa ya. Campur kelapa. Oh, ini kayaknya khas di Bowl Coffee Connection ya, di BCC yang ada di ini mana? Jalan Nasembari. Tebet. Oh, spesial. Kalau Harganya berapa ginian? Harganya 42.000. 42.000. Tapi untung warung-warung kecil gini nggak kena PPN, Wak. Oh iya, untung. Nggak kena kenaikan PPN maksudnya. Kata Bu Menteri begitu kan, warung-warung outlet FB nggak kena PPN 12%, tapi 11% tetap mau. 11%. Nah, ini Plus yang pajak jadi daerah. dilematis. Pajak daerah itu kan perdanya ada, PBB-nya ada tetap ya. Jadi tinggi juga jatuh-jatuhnya kan, kasihan juga nih. Ini bagaimana kita mau supaya maju ya Mas ya. Mas Roy, jadi gimana pemikirannya ke depan? Kalau UMP ini diterapkan persis 2025 nanti, resiko besarnya di industri retail kita kayak apa, Mas? Kalau produsen kita paham nih, produsen bisa saling ya kanibal, Ya. yang akhirnya korbannya juga pegawai buruh gitu. Kalau dalam retail, pandangan kami, saya sebagai Ketua Umum Afiliasi Global Retail Indonesia melihat bahwa hilir itu kan tempat masyarakat melakukan konsumsi. Konsumsi sudah jelas di kuartal 1, 2, 3 semester pertama 53%. Artinya apa? Ketika ada kenaikan, baik itu yang namanya UMP, kemudian juga pajak. ini nanti kita bicara PPN juga. Ini kan pasti akan menggerus daya beli. Menggerus daya beli atau masyarakat sekarang sudah mulai dengan istilahnya menahan belanja, ya, mengurangi belanja. Oh, we have frugal living. Yes. Frugal living ini kan sesuatu yang sekarang lagi berkembang, Mas. Itu sebenarnya sudah boykot. Boykot yang bertahap ya, bukan boykot sekaligus ya. Kan total. Boykot bertahap sesuai dengan keadaan waktu.
Nah, ini tentunya akan menggerus sektor hilir, produktivitas di sektor hilir, dan berujung kepada produktivitas sektor hulu kan. Exactly. Ya. Karena pemesanan terjadi barang yang di sektor hilir karena ada pembelian terjadi, Ya. ada karena daya beli. Ya, benar. Tapi begitu daya beli turun, restraint mode, mereka menahan belanja, mengurangi belanja, pasti pemesanan kita kepada pihak sektor hulu, Oke, produsen, manufaktur, pabrikan akan berkurang. Ya. Oleh karenanya nggak susah melihatnya. Deflasi kita 5 bulan berturut-turut. Iya. Kita sudah PMI deflasi kita, 5 bulan berturut-turut. PMI kita 49, Mas. PMI menurun luar biasa ini. Ya. Biasa 52, 53, di atas 50. 50 adalah angka Ya. moderate. Ya. Jadi kalau PMI-nya turun karena apa? Demand daripada domestik, permintaan daripada domestik, permintaan kami lah yang menjual barang buat dari konsumer, itu turun, F&B turun. Itu satu fakta. Gitu ya, rentetan ke belakang sampai ke produsen dong. Pasti. Kalau retailnya berjatuhan, Iya. tidak banyak orang beli. Iya, artinya holistik. Tapi Nggak hanya di kenaikan sektor UMP yang 16%, yang 6,5% ini, Iya. Mas, itu mungkin juga akan menaikkan biaya operasi di retail kan? Pasti. Salah Komponennya satu, kan SDM. Iya, salah satu yang akan menghilangkan, bukan mengurangi daya beli ya, menghilangkan daya beli adalah karena harga harus naik. Bukan soal karena masalah inflasi atau Oke. deflasi lagi, tapi karena ada Oke, jadi harga faktor harus naik ya. UMP. Oke. Mas nguasain banget sih. Tadi apa sih asosiasi? Afiliasi Global Retail Indonesia. Afiliasi Global Retail Indonesia. Iya. Ini sebuah lembaga baru. Suatu lembaga asosiasi baru yang beranggotakan para asosiasi, Oke. baik itu domestik maupun juga overseas. Oke, orang-orang seperti kita yang juga di asosiasi tekstil misalnya gitu bisa ikut? Bisa masuk karena memang oke. kita semua kan urusan apa yang difabrikasi, apa yang dimanufaktur mesti ke dagang kan, mesti ke oke, retail kan sebenarnya. Ujung daripada pangkal usaha itu Produksi. ujungnya adalah Iya ya, retail. Jadi- apapun yang kita Iya. produksi kan ujungnya di retail ya. semuanya. Cermat juga nih kau. Kita ngopi dulu nih. Ini dia coconut coffee dari BC Cafe. Tapi sambil minum ya, keren ya. Ini. Segar. Ini membuat stamina dan juga membuat supaya kita terbuka terus dengan kopi. Terbuka mata maksudnya. Sebelum ada kopi bikin kita melek gitu. Mereka Adrenalin dan otak ini langsung berpendar untuk memikirkan sesuatu yang kritis ya, Mas. ya betul. Mas Roy, satu lagi yang menarik, Mas. Kalau misalnya banyak produsen kita tidak mampu untuk Betul. mengejar kenaikan UMP 6,5%. Betul. Itu apa proyeksi, Mas? Proyeksinya pasti tutup. Ya. Tapi sebelum tutup, langkah paling akhir dari korporasi pasti mem-PHK sebelum tutup. Tutup itu kan ya close business. Investasi pindah. Ya. Atau juga mengalami kerugian. Tapi sebelum itu ada satu step yang namanya PHK, pemberhentian. PHK tuh mahal di Indonesia, Yes, Pak. yes. Tapi PHK ini juga menjadi satu problem ketika kita tahu kan PHK ini harus ada pesangon. Nah, itu dia, Nah, jadi mahal bagaimana di situ. membayar pesangon? Ketika produktivitas daripada korporasinya sudah turun. Terutama industri padat karya ya, Yes, padat garmen karya. misalnya. Artinya apa? Artinya ini kan akan ada beban. Beban sosial. Ketika pesangon tidak bisa dibayarkan karena memang juga produktivitas yang sudah turun. Ya. Syukur kalau masih bisa membayar pesangon. Tetapi kalau tidak berarti kan ada beban sosial yang timbul. Dan ini beban sosial ini kita tahu muaranya. Apa? Kriminalitas, Ya, penyakit masyarakat. kemiskinan ekstrim, Ya. Kemudian nanti bantalan sosial yang harus ditambah lagi. stunting jadi masalah lagi dan jadi program lagi, Bang. Jadi Ini nggak selesai sampai di situ kan? Dan pemerintah barusan menerbitkan Permenaker nomor 16 tuh 2024. betul. Dan saya baca tadi Baru sepintas. hari Rabu ini dikeluarkan. Baru hari ini Baru dikeluarkan, hari kan? ini dikeluarkan. Nah, dan sepintas tadi kita baca bahwa UMP yang naik 6,5%. Betul. Itu di tingkat provinsi loh, Mas. Betul. Belum di tingkat Kabupaten kota. Kabupaten kota. Itu pasal 4 tadi bicara tingkat provinsi. Pasal 5 bicara bahwa UMP kabupaten kota
harus lebih tinggi dari UMP provinsi. Nah, bagaimana ini, mungkin? bagaimana ini? Proses utama produksi itu biasanya kan di provinsi. Ah, Kabupaten kota itu biasanya pendukung. Ya. Oke. Ya, kita tahu itu semua. Nah, bagaimana mungkin yang di kabupaten kota nanti harus lebih tinggi, padahal prosesnya utamanya di provinsi misalnya. Kan kita tahu kenyataan manufaktur itu kebanyakan di provinsi. Nah, itu satu. Terus kedua, kebutuhan indeks kehidupan layak. Iya, betul. Kan sebenarnya di provinsi lebih besar daripada kabupaten kota, tapi kenapa sebaliknya kabupaten kota? Nah, ini saya nggak ngerti siapa yang draftnya. Nanti kita bicara Mas Menteri dan Mas Wakil Menteri. Siapa yang membuat draftnya? Tadi paling lucu gini Mas, yang ini secara provinsi punya hak menetapkan UMP sebesar 6,5%. Betul. Oke. Pasal berikutnya bicara bahwa kabupaten kota lebih tinggi dari 6. Betul. Mesti lebih tinggi dari gitu. Betul. Nah, masalahnya pabrikan atau retail bahkan berada di kabupaten kota kan? Iya, betul. Nyatanya Berarti kabupaten kota. berarti kan kos kita harus lebih besar daripada 6,5 produktivitas. Pendapatan kita tahu lah daya beli. Ya, saudara-saudara kita yang ada di kabupaten kota. Produktivitas kita lebih rendah tapi kos kita lebih besar. Lebih mahal. Itu yang tadi saya katakan bahwa sebenarnya kan pusat ekonomi di provinsi. Itu kenyataan lah, fakta lapangan lah. Tetapi justru sekarang yang di daerah harus kita berikan lebih, padahal produktivitasnya lebih rendah. Ini juga menjadi unik ya Mas, ketika bicara produktivitas kita yang relatif lebih rendah di antara negara-negara ASEAN. Tapi justru UMP kita menjadi semakin tidak menentu bagaimana mekanisme penetapannya. Betul. Maka forecasting dunia usaha 5 tahun ke depan tergantung kebaikan hati Bapak Presiden dong. Ya, sekarang ini kan image di mata asing. Image di para investor yang akan masuk ke Indonesia. Bagaimana yang namanya dukungan kemudahan berusaha dan kepastian hukum. Akan dilihat sekarang suasananya kok ketidakmudahan yang dibangun dan ketidakpastian regulasi yang dibangun. Bagaimana mungkin? Kita tahu bahwa rumusan daripada peningkatan yang lalu itu kan sudah jelas. Inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dan ditambah faktor syarat kondisi tertentu. Oke, kita bicara 2 poin ini saja. Ini pupus. Hilang. Tanpa pakai itu. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Ciptaker mengamanakan tripartit. Tadi kita sudah bicara. Mekanisme pengambilan keputusan. Sekarang jadi bipartit. Dunia usaha entah tahu entah kemana. Ketidakmudahan yang dibangun dalam berusaha dan ketidakpastian hukum atau regulasi. Itu yang fakta kondisi saat ini terjadi. Ketidakpastian regulasi. Karena kita nggak bisa memforecast kira-kira 2026 pakai hitungan apa. Ya, bisa. Karena ini keputusan yang dibuat bipartit, yang contoh yang baru ini, kan bisa saja fenomena itu terulang lagi. Kemudian tiba-tiba yang nggak bisa kita prediksi, itu keluar angkanya. Dan itu bukan mengkaitkan kami pelaku usaha. Lalu siapa yang mau bayar? Ya jenengan lah yang bayar. Enak aja. APBN nggak bakal ngurusin pegawai kita. Mas Roy, ada yang lucu lagi loh. Jadi penetapan angka lebih dahulu baru rumusannya mengikuti. Itu pun rumusan bisa berbeda. Dan rumusannya nggak ada sekarang. Pemerintah kota. Tapi provinsi dan pemerintah kota kan jadi berbeda mekanismenya ya. Mabuk lah tuh dunia usaha, terutama industri padat karya itu. Ya sekarang kan kembali tadi pertanyaan, bagaimana keadaannya setelah ini? Ya akan banyak yang tumbang. Ini satu kenyataan fakta kok. Belum saja ini sudah banyak yang tumbang. Di sektor TPT. Apalagi ada ini. Ini kan nggak usah yang berilmu tinggi, profesor, doktor, S1, S2, S3, S sampai S8. Anak kuliah juga tahu. Anak kuliah tahu. Common sense-nya. Ada saran nggak untuk pemerintah Pak Prabowo nih? Kenapa para menterinya menerbitkan regulasi itu? Atau mungkin sebenarnya ini perintah dari atas kepada menteri atau saran menteri kepada presiden nih? Kita nggak terlalu ngerti konstelasinya toh? Ya ini kita bincang-bincang melahirkan satu pendapat atau opini. Ada banyak hal. Satu adalah
ketidaktahuan, ketidakmengertian, ketidakjelasan itu terjadi di saat-saat sekarang ini, tapi ditutupi dengan kondisi atau situasi keadaan harus tetap jalan. Ya. Ketidakcermatan, ketidakpenelitian, observasi, memanggil pelaku usaha satu persatu atau sektor dan lain sebagainya, itu ditutupi dengan kebingungan yang juga bisa saja terjadi Benar. saat ini. Sehingga kembali lagi, the right man, the right place. Kemudian bukan hanya soal berbicara kepentingan, tapi berbicara sense of crisis. Sense of crisis. Kita ini kan ngomong ini sebagai tidak hanya early warning sebenarnya, tapi ini bagian daripada yang kita angkat supaya ini bisa dimengerti. Sense of crisis itu kan penting. Ya. Bukan hanya sekedar karena bingung atau karena panik mungkin, karena ketidakjelasan, ketidaktahuan atau ketidakmengertian, ketidaksubstantifan dikemas di dalam waktu yang harus diputuskan karena kepentingan. Dari concern waktu lebih menonjol daripada perhitungan secara ekonomi makro ya. Kepentingan terhadap kontestan, kepentingan terhadap political yang jauh lebih besar, sehingga ini terjadi. Kira-kira siapa yang disenangkan dengan UMP 6,5% ini? Oke, ya tentunya untuk situasi sekarang kan yang dinyatakan bahwa agar ada peningkatan daya beli. Peningkatan daya beli di kelas Tapi pekerja. peningkatan daya beli mana? Peningkatan daya beli bagi elektoral. Meningkatkan elektoral. Kan udah lewat akangmu. Kang Masku ini. Artinya elektoral ini berbicara supaya menjaga kontestansi dan lain sebagainya. Menjadi kan satu tahu, kan? ucapan terima kasih atas dukungan Pilpres. Jadi tidak maksudnya begitu kan seperti itu. Jadi kami sangat mengerti saudara-saudara kita. Kembali lagi, SDM adalah aset bagi pelaku usaha kan. Tapi ketika proporsional tripartit, tentunya ini kan akan lebih legowo. Kami sebenarnya kalau diajak ngomong, bukan soal kita mau iya atau tidak mengenai berapa besaran upah minimum, tapi kami ingin dapatkan dong diskresi buat kami apa, stimulus buat kami apa. Ada imbal balik lah. They can give dong. Jadi mau berapapun angka, tapi sejauh stimulus buat kami, diskresi buat kami ada pelaku usaha. Ya, bagaimana pengaturan misalnya fiskal yang dulu pernah terjadi di masa pemulihan ekonomi nasional, ada dana PEN untuk masa COVID yang dialokasikan dan lain sebagainya, diatur. Lebih ke dunia usaha ya. Kita ingin bicara dong, karena 6,5% ini bukan dibayar APBN kan. Maksudnya Tentu. Ya anyway, ini yang situasi yang cukup berbahaya karena kenaikan 6,5% ini pasti menyenangkan teman-teman pekerja tentu saja. Ya kita turut happy. Saudara-saudari kita juga. Saudara-saudara sebangsa, kita, setanah air. betul, mereka adalah bagian dari korporasi. Tapi kasih kesempatan dong kami juga bersuara untuk minta stimulan. Iya benar. Tapi kalau korporasinya tidak mampu, ya ini menjadi korban yang pertama juga ketika terjadi layoff karyawan, PHK karyawan atau perumahan karyawan kan bumerang juga buat teman-teman saudara-saudara kita di pekerja ya. Ini Jadi harus dark night. Yang kondisinya kita nggak tahu apa yang terjadi ketika malam hari. Dark Knight itu tercipta karena ada Dark Vader. Yes. Karena ada sutradara Star Wars. Yes. Anyway kita ngobrol lagi ya. Siap. Ngopi dulu Mas. Kopi dulu kita. Ini dia. Kopi Kakanat dari Kakanat BC Coffee. Coffee. Siap. Saya lebih suka black coffee di BCC ini.